Ya, halo, selamat pagi. Happy Sunday ya. Oke, saya mau mempercepat aja waktu. Ini hari Minggu ya. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, ini hari Minggu ini adalah hari tanggal 11 ya. Mungkin saya ada planning mau ada doa puasa Esther lagi 3 hari. Jadi nanti malam saya berangkat ke gunung, ke Bogor untuk doa puasa Esther 3 hari. Otomasi tentunya saya 3 hari menenangkan untuk fokus kepada Tuhan ya. Jadi saya letakkan semua pekerjaan, saya tidak bekerja dulu dalam 3 hari. Saya beri waktu untuk Tuhan dulu, komunikasi dengan Tuhan, fokus sama Tuhan. Saya tidak gunakan nggak bisa cek buka handphone. Sebetulnya sih bisa, cuman saya pribadi sendiri saya memutuskan untuk tidak ya, karena buat saya fokus untuk Tuhan ya, beri waktu untuk dia 3 hari maksimal supaya saya bisa lebih fokus, bisa dapat transparansi dari Tuhan apa yang dia berikan pada saya nantinya ya. Jadi 3 hari nanti malam mulai start puasanya dan berangkat nanti malam sekitar jam 8 kita berangkat. Malamnya jam 10 udah tidak boleh makan ya. Nanti buka makan kembali Rabu pagi jam 7 kita baru makan. Oke. Nanti setelah itu baru kita mulai kerja lagi. Saya mulai kerja lagi ya. Jadi selama 3 hari saya tinggal dulu ya sana ya. Kalau kamu melakukan ini ya puji syukur, itu untuk melatih sih, untuk melatih kedagingan kita supaya kita tidak daging kita tidak semakin kuat, tapi spirit rohani kita itu semakin dikuatkan gitu loh. Jadi supaya balance ya, kalau bisa roh kita semakin kuat, bukan kedagingan kita semakin kuat gitu. Jadi tubuh jasmani rohani memang fisik kita butuh kesehatan ya, butuh kekuatan, tapi di luar itu roh kita, spirit kita, jiwa kita harus lebih dikuatkan kembali dengan cara ya di charge tadi. Caranya gimana ya, ini dengan melakukan doa puasa, baca firman, merenungkan doa, ada timing waktu-waktu tersendiri buat Tuhan ya. Jujur saya sendiri orangnya nggak suka keramaian, saya sendiri orangnya suka ketenangan ya, jadi suka suasana yang tenang, sehingga dalam waktu yang suasana tenang itu saya bisa berpikir tuh jernih ya. Di saat waktu ketenangan, kesendirian itu saya merasakan ada energi-energi yang positif banyak yang saya temukan di sana. Di dalam kesendirian saya lebih suka sendiri ya tentunya ya. Ya bukan berarti saya harus menyendiri, enggak. Memang saya juga bisa duduk di keramaian juga, tapi saya nggak terlalu betah terlalu ramai. Boleh bisa, atas pembicaraan itu yang kita komunikasikan tuh ada kualitasnya ya. Jadi bukan omong-omong kosong, omong-omong yang gosip, yang tidak ada intinya, tidak ada poinnya. Itu saya nggak suka. Kayak gosip, ngumpul-ngumpul, berbicara-bicara yang tidak ada tujuannya, yang nggak ada isinya di situ, buat apa gitu. Saya nggak suka hal kayak gitu, buang waktu ya buat saya. Tapi saya suka kalau walaupun duduk rame-rame, kumpul dengan teman-teman, mungkin kita kalau bahasa gaulnya hangout ya. Saya baru ngerti sih hangout itu apa. Ya maklum lah, saya nggak ngerti bahasa begitu, bukan nggak ngerti ya memang. Jadi kalau misalnya saya duduk dengan teman, mungkin di Starbucks atau di mana, di kafe, di kopi, di mana aja, kita bahas hal pekerjaan ya, pokoknya hal yang positif aja, yang membangun gitu. Jadi bukan bicara yang gosip lah, ngomongin ini itu saya sangat tidak suka. Bukan saya menjudge orang ya, menghakimi mereka, saya merasa diri paling benar, enggak. Tapi buat saya mau membatasi diri saya untuk saya tidak membiasakan diri saya ya, membuka telinga saya, hati dan pikiran saya untuk perkara-perkara hal yang negatif seperti itu. Jadi saya tidak membiasakan diri saya menerima asupan atau mengkonsumsi hal-hal yang negatif seperti itu, tidak gitu. Jadi yang segala sesuatu itu yang bisa membatasi diri kita, bukan orang lain. Orang lain kan bebas, dia mau melakukan apa aja. Tapi yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak boleh nyalain orang juga, tapi juga kalau kita terbawa di sana, itu salah kita sendiri loh gitu ya. Jadi ya apapun itu kita sendiri yang harus bisa menjaga diri kita. Kita sendiri yang bisa membatasi diri kita. Kita sendiri yang bisa menentukan kita mau kasih ruang apa tidak gitu. Jadi ya diri kita, makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, teman-teman yang salah, pergaulan yang salah, otomatis cara berpikir kita juga akan sama seperti mereka. Tapi kalau kita misalnya bisa membatasi diri kita, menjauh lah, bukan menjauh ya, menghindar dari
pergaulan yang salah, dari lingkup yang salah, komunikasi yang salah, semuanya lah. Kalau udah salah semua pasti salah lah ya. Jadi kalau kita bisa membatasi, kita cari pilih-pilih lah ya dengan teman yang positif, lingkungan yang benar. Jadi baik dalam segala hal lah, dalam pertemanan, dalam pekerjaan maupun rencana planning bisnis apa saja, dari komunitas apa saja, kita sendiri bisa menentukan kita mau berada di area yang mana gitu ya. Jadi semua itu makanya setiap nasihat pendapat itu boleh kita terima, tapi kita saring lagi ya, nggak semua mentah-mentah kita terima semuanya, tidak, kita saring. Yang positif oke, kita terima, yang tidak positif kita buang, kita sortir ya. Terus kembali juga kita sesuaikan dengan firman Tuhan gitu. Jadi firman ini pedoman kita, patokannya, penentu gitu loh. Jadi nggak semua pendapat yang kedengarannya baik tapi belum tentu benar gitu ya. Jadi baik belum tentu benar loh. Jadi kalau buat saya semua pendapat, orang bebas mengeluarkan pendapat apa saja ya, tapi buat saya patokan saya firman Tuhan. Jadi dia adalah penentu. Sesuai berdasarkan firman tidak, ini kalau nggak berdasarkan firman ya sorry aja, itu buat saya tidak benar gitu aja ya. Karena buat saya, karena firman itu adalah yang firman kebenaran, jadi nggak ada yang salah di dalamnya. Justru di situ adalah makanan jiwa kita yang menuntun, memberikan kehidupan dalam kehidupan saya secara pribadi ya gitu. Jadi kalau ada nasihat dari teman yang baik boleh kita terima, tapi kita buka lagi kita firman, sesuai nggak gitu. Jadi supaya kita itu terarah ya. Jadi kalau semakin kita banyak mendengarkan info-info yang di luar yang tentunya pasti ada yang penyimpangan di sana karena nggak berdasarkan firman, otomatis yang diterima itu pendapat manusia semuanya ya, filsafat lah segala macam. Itu saya nggak menghakimi, nggak menjudge, nggak, itu kan hak-hak mereka. Tapi karena saya udah tahu kebenaran, saya udah tahu firman, jadi tentunya saya juga lebih bisa berhati-hati ya terhadap apa yang saya makan secara rohani, apa yang saya bicarakan ya, apa yang saya sampaikan itu. Saya juga tidak ingin meracuni orang lain yang mendengarkan. Kalau kita menyampaikan kabar yang salah, kabar yang tidak benar, itu kita juga menyesatkan orang, namanya membawa orang ke jalan yang salah. Itu juga buat saya salah di hadapan Tuhan gitu. Itu tanggung jawab saya. Saya akan bertanggung jawab sama Tuhan kalau saya menyampaikan, memberikan pendapat maupun solusi apa saja yang ini salah ya, tidak berdasarkan firman, itu saya akan mencelakakan orang lain gitu. Jadi sebaiknya kalau segala sesuatu yang saya merasa saya tidak paham, saya tidak tahu dan itu tidak sesuai dengan firman, saya diam. Saya tidak mau memberikan pendapat apapun. Karena buat saya nggak ingin orang lain juga celaka, tersandung ya. Maksudnya jangan sampai mereka juga salah jalan gitu intinya. Jadi kalau ada yang mulai belok kiri, mulai belok kanan, mulai menyimpang, ayo sini, ayo saya lurusin lagi, ayo sini, salah jalannya ya, lurus lagi yuk gitu. Seperti itu dah ilustrasinya ya. Oke. Sepertinya panjang deh ini, atau berapa durasinya ya. Oke, nanti kalau bagi siapapun yang mau puasa silakan lakukan puasa ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah sampaikan puasa tidak makan minum selama 3 hari totali. Tapi buat mereka yang baru-baru coba-coba jangan. Kamu boleh nggak makan nggak minum 3 hari boleh, tapi bukan hanya sekedar bisa nahan lapar dan haus, bukan itu poinnya. Poinnya itu puasa yang benar itu menyangkal diri ya. Jadi untuk memutuskan setiap belenggu ikatan yang tidak berasal dari Tuhan itu dilepaskan semuanya, dibebaskan semuanya. Jadi kedagingan kita, arogansi kita, kesombongan itu otomatis nanti akan terbawa semuanya. Jadi kedagingan kita itu lebih dimatikan ya. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu lah ya. Kenapa terjadi sering pertengkaran, perselisihan, cekcok, iri, dengki, amarah, apa saja itu semua daging semua loh. Itu daging. Jadi ya makanya kenapa kita butuh firman, kita butuh doa, waktu timing pribadi sama Tuhan, merelaksisasi ya namanya ya. Jadi supaya roh kita itu bertumbuh ya, dikuatkan gitu, tidak berjalan sendiri. Kalau kita lupa nggak melakukan hal secara spiritual ya, otomatis pasti kedagingan kita yang menguasai ya. Pasti di sana
dalamnya isinya kacau balau semua, udah pastilah, itu sudah pasti. Pertengkaran, keributan, iri dengki, perdebatan, percecokan, aduh udah deh. Saya paling nggak bisa ada hal kayak gitu, lebih baik saya menghindar gitu, karena saya orangnya suka tenang. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat saja aku tenang, di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Ya, itulah. Udah sampai sini dulu ya. Sepertinya kalau udah cukup panjang. Oke, see you. Hati-hati kamu nanti di sana ya. Kalau mau lakukan puasa, oke, yuk kita puasa. Kalau enggak ya udah. Yang penting baca firman ya. Latih diri untuk dekat sama Tuhan, untuk bisa belajar mengalahkan kedagingan sendiri ya, atau kesombongan diri sendiri, angkuh, misalnya suka pemarah, itu nanti dengan sendirinya akan menjadi orang yang sabar kayak gitu. Itu tujuannya buat diri kita sendiri ya. Oke lah, saya rasa cukup di sini dulu pembicaraan saya. Kita lanjutkan nanti di konten selanjutnya ya. See you the next one. God bless you.